Ya, baik. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semua. Siang, Ya, Pak. selamat siang, Pak. Kak. Oke, kita bertemu ya pada pertemuan awal kita kali ini, di mana kita akan masuki perkuliahan untuk mata kuliah AP1 ya. Saya coba mulai untuk share screen. Pembelajaran ini saya lakukan sebagai pernyataan dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT Sertifikasi Dosen 2023 bidang pengajaran. Nah, pada pertemuan kita kali ini sebagai pertemuan awal ya untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan kode mata kuliah IT 011302. Dan perkenalkan saya sendiri sebagai Ahmad Hidayat Eskom MMSI dengan NIDN 0310109201. Dan untuk Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi S1. Ya, karena ini sebagai eh, pertemuan awal kita gitu ya, maka ada beberapa hal yang perlu kita sepakati ya, khususnya adalah terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Jadi kontrak perkuliahan ini isinya bagaimana kita menyepakati selama 1 semester ke depan perkuliahan kita itu seperti apa. Yang pertama adalah terkait media pembelajaran ya. Media pembelajaran kita itu ada sinkronus dan asinkronus. Yang dimana sinkronus itu yaitu pembelajaran jarak jauh ya di waktu yang telah kita tentukan, mirip seperti halnya video conference gitu ya. Nah, nanti melalui Zoom ataupun Google Meet ya, dan nanti terkait linknya akan diinfo melalui WhatsApp group. Kemudian terkait asinkronus juga saya ada media ya yang lain, yaitu dengan menggunakan Vclass ya, di mana Gunadarma telah menyediakan tempat untuk Vclass-nya ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan ataupun mendownload materi secara online. Kemudian ada juga terkait indikator dan bobot penilaian ya, yaitu ada tugas dan keaktifan ya. Saya ambil 30% melalui sinkronus, yaitu dari sisi kehadiran, keaktifan, dan nanti ada tugas mandiri maupun kelompok ya. Kemudian terkait asinkronus itu melalui Vclass, itu nanti kalian mengerjakan latihan dan juga berdiskusi di dalam forum. Kemudian untuk UTS saya ambil 40% dan UASnya adalah 30%. Nah, kemudian terkait dengan toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit ya, baik itu join ataupun nanti apabila misalkan mengerjakan melalui Vclass ya, asinkronus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dan bisa disepakatikah terkait kontrak perkuliahan kita ini? Bisa, Pak. Jauh ini belum ada sih, Pak, dari saya, Pak. Ya, bisa disepakati ya. Bisa. Oke, baik. Bisa, Terima Pak. kasih. Oke, saya harap masih semangat ya dari waktu siang ini untuk perkuliahan kita. Nah, setelah kontrak perkuliahan, berikutnya adalah saya akan memberikan paparan terkait dengan RPS. Ya, apa itu RPS? Yaitu terkait rencana pembelajaran semester kita ke depan, gitu ya. Nah, saya akan buka filenya. Oke, saya coba share. Ya, apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, Oke. baik. Udah, Pak. Nah, RPS ini sebagai apa sih? Ya, RPS ini adalah sebagai acuan baik saya sebagai pengajar dan rekan-rekan mahasiswa sebagai yang akan menerima ataupun berdiskusi terkait materi. Acuannya adalah ini, gitu ya. Yang dimana ini dikeluarkan oleh prodi, ya prodi Anda semua, yaitu dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di program studi Sistem Informasi. Nah, ini mata kuliah kita, algoritma dan pemrograman. Kemudian di sini juga ada namanya CPL ya, capaian pembelajaran ya dari prodi, yaitu dibebankan pada mata kuliah ini. Jadi dari prodi ini mengharapkan setelah mempelajari ini ya dan juga beberapa mata kuliah lain, kalian tuh diharapkan bisa mencapai harapan yang diinginkan. Yaitu pertama
menunjukkan sikap tanggung jawab, kemudian kemampuan memahami konsep sains, ya, mendukung analisis metode dan lainnya, kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, kemudian juga ada kemampuan merancang, membangun, dan implementasikan produk teknologi informasi. Nah, capaian ini nanti perlu jadi fokus Anda semua gitu ya, agar dalam pembelajaran nanti itu bisa terarah. Yang dimana di sini cakupannya ada terkait dengan sikap, terkait dengan pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Nah, dari CPL tadi, ya, capaian pembelajaran itu diturunkan juga pada CPMK. Ya, jadi untuk mendukung CPL ini, ya, itu diturunkan menjadi sebuah menjadi beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, gitu ya. Kalau yang tadi prodi ini mata kuliah. Nah, kemudian dari CPMK tadi itu diturunkan lagi lebih mendetail, yaitu di sisi sub CPMK, ya, yang dimana di sini terdapat beberapa sub CPMK yang telah dibagi menjadi 14 minggu. Ya, jadi selama perkuliahan kita ke depan itu adalah totalnya ada 16. Ya, 14 minggu adalah untuk pembahasan materi, 1 minggunya adalah untuk UTS, dan 1 minggu adalah untuk UAS. Gitu ya. Nah, sub CPMK inilah yang perlu kita kerjasama ya, khususnya untuk pembelajaran nanti ke depan, gitu ya, bahwa sub CPMK ini menjadi fokus berdiskusi kita selama 14 minggu ke depan. Nah, terkait detailnya, nah ini kalian nanti bisa simak ya di bagian detail bawah di sini. Sub CPMK ini adalah yang diturunkan yang dari tabel tadi ya. Yang dimana kita akan membahas mampu menjelaskan tujuan dan pembelajaran algoritma dan konsep pemrograman. Ya, itu yang akan kita pelajari minggu ini. Dan sudah umum ya untuk sekarang ini bentuk pembelajarannya adalah dengan student centered learning ya. Yang dimana kita berkuliah, berdiskusi, kemudian nanti ada interaktif tanya jawab ya, dan juga kalian akan mengerjakan tugas sebagai asesmen saya apakah materi yang disampaikan itu sampai kepada kalian. Ya, ini untuk detailing semuanya nanti kalian bisa simak semuanya ya. Dokumen ini sudah saya siapkan melalui URL sap.gunadarma.cid atau melalui website saya. Gitu ya. Sampai sini RPS ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Pak, itu Belum ada berarti ya? Ada. dalam 14 minggu ini ya Pak, masuknya udah termasuk sinkronus sama asinkronus ya Pak? Betul. Ya, selama 14 minggu itu sudah termasuk sinkronus dan asinkronus. Oke, ada lagi? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, kita lanjutkan. Ya, ini sub CPMK yang kita akan bahas hari ini ya. Menjelaskan tujuan mempelajari algoritma dan konsep pemrograman. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas ya pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah akan membahas sejarah dan definisi algoritma. Kemudian yang kedua, membahas konsep algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah. Kemudian konsep program, pemrograman, dan bahasa pemrograman standar. Nah, 4 inilah akan kita bahas dalam pembahasan materi kali ini. Nah, tapi sebelum itu, ya sebagai perkenalan kita, khususnya dari sisi materi, teman-teman semua di sini boleh mengakses pretest ya di sini. Kalian bisa akses di menti.com dengan kode berikut ya 7714 1418. Bisa diakses teman-teman semua? Bisa Pak. Saya bisa, Pak. Ya, Saya bisa, Pak. Oke, kita kenalan dulu nih ya terkait dengan wawasan teman-teman semua di sini. Kira-kira bagaimana sih memahami terkait mata kuliah kita ini? Yang pertama itu pertanyaannya terkait dengan apa yang Anda ketahui mengenai algoritma. Silakan Anda jawab sesuai dengan pemahaman Anda, pengetahuan Anda. Oke, ada yang merespon, ada yang dikatakan sebagai
Urutan langkah-langkah dalam membuat sebuah program. Algoritma adalah urutan logis dari suatu penyelesaian masalah secara sistematis. Oke. Nah, boleh dengan bahasa sendiri ya, silakan teman-teman yang lain. Oke. Saya kira cukup banyak yang sudah memahami ya apa itu algoritma. Kayak ada yang mengatakan langkah awal dalam perancangan sebuah sistem. Oke. Serangkaian instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke, ya. Di sini sudah ada 9 respon yang sudah menjawab ya. Terima kasih buat teman-teman semua atas responnya. Nah, ini untuk pretest yang pertama. Kita lanjut pretest yang kedua ya. Oke. Pertanyaan pertama terkait algoritma, yang kedua adalah terkait pemrograman. Oke, ada yang sudah merespon. Aktivitas untuk menghasilkan sebuah program, bahasanya ada basic, VB, dan lain-lain. Ya. Dan ada lagi, program merupakan proses dalam pembuatan program. Oke, ada yang jawabannya hampir mirip. Oke, baru 4 yang merespon, mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Proses pembuatan program yang digunakan komputer perangkat lunak. Proses menulis, memperbaiki, dan memelihara coding yang dibuat di mana menggunakan bahasa pemrograman. Oke. Ya, terima kasih ya atas respon-responnya. Ya, pertanyaan terakhir. Ya, tadi kan terkait dari algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pemrograman juga di sini ada kalimat yang hampir sama nih. Proses membuat sebuah program pada komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau memproses sebuah data. Nah, jadi menurut teman-teman semua, ya, kira-kira apakah algoritma dan pemrograman itu sama pemahamannya? Silahkan. Dari 10 partisipan, 9 menjawab berbeda. Oke, terima kasih banyak ya atas respon dan jawabannya. Nah, ini sebagai pemahaman yang menambah pemahaman lagi ya buat teman-teman. Nah, di sini ada beberapa gambar nih. Ya, mungkin teman-teman bisa simak kira-kira ini gambar apa. Ini pertama gambar apa? Ada gambar apa di sini? Oh, ini kartu ATM, Pak. Ada gambar orang yang sedang megang apa tuh? ATM ya. Ya. Oke, kemudian setelah megang ATM terus setelahnya tuh ada apa lagi tuh? Ada gambar kunci gitu ya. Dengan belakangnya adalah si ATM-nya. Nah, kalau ini udah jelas ya. Ini adalah mesin ATM. Kemudian berikutnya ada tombol. Terakhir kita dapat uang. Nah, kira-kira ini tuh urutan apa ya? eh, urutan untuk ambil uang di ATM, Pak. Oke, urutan untuk ngambil uang di ATM. Nah, boleh nggak saya mendapat penjelasan step by stepnya gimana sih kalau ngambil uang di ATM? Mungkin yang pertama siapin dulu kartu ATM-nya atau kartu debitnya. Ya, Terus yang kedua ini kan ada gambar kunci ya, Pak. Mungkin ya. maksud di sini adalah PIN ya, PIN dari setiap kartunya. Terus di gambar ketiga dia masukin apa namanya si kartu ATM-nya, lalu masukin kode. Maksud kode di sini adalah PIN kayak gitu. Kalau misalkan udah masukin PIN, nanti biasanya bakal ada pilihan Pak, misalnya mau ngambil nominal berapa. Nanti setelah dipilih nanti keluar si uangnya. Kayak gitu. Good, terima kasih Mas Muhammad Rizky Hasani ya atas penjelasannya. Betul ya. Ini adalah langkah-langkah untuk mengambil uang dan saya yakin teman-teman di sini sudah pernah melakukannya. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dari urutan ini saya balik atau saya mix? Jadi saya punya ATM, tapi saya langsung input uang. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya? Ya, itu. Nggak bisa ya? Oke.
Nah, sekarang kalau memang nggak bisa, kita lihat lagi untuk lebih yakin. Nah, ini algoritma di kehidupan sebenarnya ya. Contoh nih, di sebelah kiri itu apa? Gambarnya apa? Step by step membuat Cara buat Dimsum. somai. somai gitu ya. Buat dimsum. Oke, dimsum dan somai. Nah, sebelah kanan untuk membuat bakso gitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi sama nih. Boleh nggak saya langsung loncat dari step 1 nih yang bikin somai ya. Dari step 1 saya langsung loncat ke step 10. Kira-kira Nggak bisa, jadi nggak Pak. somainya? Nggak bisa, Pak. Nggak Nggak bisa ya. bisa, Pak. Hancur, Pak. Somainya, Pak. Oke, somainya hancur. Bahkan belum kebentuk ya, karena terigunya nggak ada. Kita nggak belum nyiapin gitu. Tahu-tahu udah ada apa bentuknya aja gitu kan. Atau bakso gitu ya. Kita udah nyiapin dagingnya, udah kita blender. Terus tahu-tahu kita langsung siapin aja tuh di wadah. Nggak perlu dimasak lagi. Bisa atau tidak kira-kira? Tidak bisa Tidak ya. bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Iya, yang ada itu bukan jadi bakso ya, yang ada menjadi bubur gitu kan. Nah, artinya apa di sini? Ya, bahwa algoritma tadi yang sudah teman-teman kemukakan, yaitu adalah urutan-urutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa di sini? Kalau yang sebelumnya masalahnya adalah orang yang ingin mengambil uang di ATM. Ya, langkah-langkahnya ada. Yang sekarang di sini masalahnya adalah bagaimana cara membuat somai, bagaimana cara membuat bakso. Dan langkah-langkah ini juga sudah diurutkan ya berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk atau solusi-solusi yang memang sudah biasa dilakukan. Ya alhasil ya dari permasalahan yang ada, langkahnya sudah jelas, didapatkanlah ya solusi yang kira-kira yang bagus itu yang seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita melakukan namanya algoritma sebenarnya itu. Ya, yang dimana langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah secara berurut untuk menyelesaikan masalah. Oke, saya harap teman-teman sudah nambah yakin pemahamannya dari situ terkait dengan algoritma. Nah, di sini ada secara teorinya ya, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah disusun secara sistematis. Itu menurut Rinaldi Munir tahun 2022. Kemudian algoritma adalah urutan langkah logis mengambil keputusan untuk pemecahan masalah. Ya, ini di KBBI tahun 1988. Artinya dari tahun yang lampau sampai tahun yang lumayan baru misalkan itu ya. Itu eh, poinnya sama. Kemudian algoritma juga menjadi jantung ilmu komputer, ya banyak cabang ilmu komputer yang diacu ya dalam terminologi algoritma. Lalu sejarahnya seperti apa sih? Kenapa ada namanya algoritma? Ada yang pernah lihat beliau di sini? Siapa ini? Nggak tahu ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Baik. Beliau ini adalah Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya, tahun 770 Masehi sampai 840 Masehi. Lahir di Khawarizm. Ya, Keva, kota yang berada di selatan Sungai Oksus. Kalau sekarang kita sebutnya Uzbekistan. Ya. Jadi asal kata algoritma ini berasal dari Abu Ja'far Muhammad Musa Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya. Beliau ini adalah ilmuwan Persia gitu ya, di mana ya aslinya itu dari eh, apa ilmuwan Muslim gitu ya. Al-Khwarizmi ini menulis buku dengan judul Al-Jabar ya wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan ya. Dan dari judul tersebut diperoleh ya kata aljabar. Kita suka mendengar ya istilah itu dalam matematika. Aljabar atau dikenal dengan algebra. Kemudian juga Al-Khwarizmi karena orang barat itu agak sulit menyebutkan kho gitu ya. Alhasil menjadi kata algoritm ya. Di sini mungkin terasa kok kayak cocokologi, tapi silakan teman-teman juga bisa cari referensi yang lain. Ini referensi yang saya dapatkan ya seperti itu ya. Jadi algoritm itu dari kata penemunya yaitu Al-Khwarizmi gitu ya. Ya entah kenapa ya masuk Indonesia kok jadinya algoritma gitu. Padahal aslinya itu algoritm gitu ya. Nah, itu eh, terkait dengan sejarah algoritma. Kemudian terkait konsep dasar algoritma ya, dalam perancangan sebuah algoritma menurut Fletcher 1991 memberikan beberapa cara ya
yaitu kumpulan perintah, ekspresi, tabel instruksi, program komputer, kode semu, dan flowchart. Itu menurut Fletcher, ya. Kalau menurut Knapp, ya, tahun 1973, itu menyarankan algoritma fundamental untuk keperluan matematika dan program komputer. Nah, metode yang sering digunakan itu kita harus siapkan flowchart-nya, kode semu atau pseudocode, dan algoritma fundamental. Kemudian berikutnya ada beberapa sifat-sifat algoritma. Ya, jadi saya harap dari komponen tadi ini ada sangkutannya dengan sifat-sifat algoritma. Yang pertama adalah universal. Ya, algoritma ini bisa digunakan dan diterapkan pada bahasa pemrograman apa saja. Ya, itu yang dimaksud dengan universal. Artinya tidak berpaku pada satu bahasa pemrograman. Yang kedua adalah algoritma mampu merepresentasikan urutan kejadian yang logis, secara sistematis dan efektif. Tidak ada keraguan untuk poin 3, ya. Yang keempat, efektif dan efisien. Dan terakhir adalah terstruktur. Nah, 5 inilah ya yang sebaiknya berada di dalam sebuah algoritma untuk memecahkan suatu masalah. Nah, berhubungan dengan masalah, nah, bagaimana sih kita bisa menyelesaikan suatu masalah? Ya, tahapannya seperti apa sih? Atau rumusnya seperti apa? Nah, berikut ini adalah salah satu poinnya ya, yaitu langkah yang dibutuhkan dalam mendefinisikan masalah. Ya. Nah, langkahnya apa aja ya? Poin untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, terdapat 4 buah langkah. Yang pertama, kita harus definisikan dulu masalahnya itu apa. Kita harus paham masalahnya. Yang kedua, kita harus membuat solusi yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah itu seperti apa solusinya. Ya, yang ketiga, evaluasi dan memilih solusi yang paling tepat gitu ya. Yang keempat adalah implementasi. Artinya dari 4 ini perlu kita pikirkan baik-baik dan matang. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada kasus seperti ini. Nah, di sini ada contohnya adalah Rehan. Ya, dia itu adalah mahasiswa Gunadarma. Ya, mohon maaf itu ada typo. Nah, beliau ini itu berada di kampus E. Ya, kalian tahu ya, ini kampus E Gunadarma. Kemudian dia itu hendak pergi ke kampus D Gunadarma. Yang dimana kampus E itu ada di Jalan Kelapa II, ya Depok, dan kampus D itu ada di Margonda, Depok. Kira-kira bagaimana sih ya si Rehan ini bisa sampai ke kampus D? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, satu orang, silahkan. Dari kampus Kak, Pak lewat jalan akses UI, terus melalui jalan Margonda Raya, putar balik kalau sampai di kampus D. Oke, lewat Margonda ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Sheila. Ada lagi yang lain? Kira-kira ada opsi lain selain tadi lewat Margonda? Mungkin saya Pak dari Jalan Raya Bogor Pak, dari lampu merah itu belok ke kanan, nanti tembus ke Margonda Pak. Oke, berarti kalau Rehan ini lewat Jalan Raya Bogor, lewat Juanda, terus ke Margonda gitu ya. Oke, kalau dikatakan bisa nggak ya bisa gitu. Oke, betul. Ada lagi kah opsi lain? Opsi lain misalkan, kalau dari saya, oh bisa aja ya, saya misalkan lewat UI gitu ya. Lewat UI, kemudian lewat dalam gitu ya. Kemudian baru nanti keluar ke Jalan Margonda. Oke, dari sini udah ada 3 opsi ya. Nah, berarti kan kalau mengikuti metode yang tadi, definisikan masalahnya. Kita masalahnya udah tahu. Rehan dari E pengen ke kampus D. Ya. Yang kedua adalah mengumpulkan solusi yang mungkin. Kita udah dapat 3 ya. Bisa lewat Margonda, bisa lewat Jalan Raya Bogor, bisa juga lewat UI. Nah, baru ya dari situ kita bisa tentukan lagi ya. Dievaluasi dari 3 ini kira-kira yang paling dekat jaraknya dan paling cepat atau cost-nya lebih murah itu yang mana? Kira-kira dari 3 ini yang mana yang paling cepat dan cost-nya murah? Jalan akses UI, Pak. Jalan akses UI. Kenapa ya? Karena jaraknya lebih dekat atau kenapa? Karena emang pertama jaraknya paling dekat. Terus kedua juga cost-nya juga nggak terlalu mahal seperti opsi yang lain. Oke, cost-nya itu lebih murah atau lebih effort-nya lebih sedikit? Lebih murah. Lebih murah ya. Oke.
Berarti kan dari 3 tadi kita sudah bisa menentukan tuh ya, mana yang kira-kira cost-nya lebih sedikit, ya cost itu nggak berhubungan juga cuman dengan uang ya, tapi dengan effort. Kemudian adalah yang tadi kira-kira mana yang lebih dekat jaraknya. Nah, barulah ditemukan ya, implementasikanlah tuh ya dengan opsi yang udah didapatkan tadi, yaitu melalui jalur UI gitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah merespon di sini ya. Tadi ada 3 orang ya, terima kasih. Oke, itu artinya kita bisa memahami ya di sini untuk memecahkan masalah itu ada 4 poin tadi. Kira-kira masih ada yang bingung kah? Bisa dipahami? Ya, oh ini bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik, Ini terima bisa, Pak. kasih. Oke, lanjut. Berikutnya adalah setelah kita bahas algoritma, kemudian bahas langkah-langkah penyelesaian masalah, berikutnya adalah ke konsep dasar pemrograman. Nah, pemrograman itu apa? Nah, tadi teman-teman sudah membahasnya gitu ya. Nah, di sini teorinya adalah pemrograman merupakan suatu proses yang meliputi menulis, testing, memperbaiki, dan maintenance. Ya, perintah-perintah atau kode script sebuah program komputer. Ya, artinya ada tahapan tuh. Ya, contoh di sini ada gambarnya ya. Misalkan originating ya, artinya memastikan hasil script coding itu sudah dibuat dan original untuk program yang akan digunakan. Kemudian ada proses input ya, tahapan input ya, kemudian di situ ada juga tahapan proses. Nah, di proses itu bisa saja dia bersinggungan dengan database gitu atau storage. Kemudian nanti output dan baru didistribusikan. Nah, ini adalah konsep dasar pemrograman ya, yang dimana beberapa tahapan tadi ya, tujuan akhirnya adalah untuk membuat sebuah program. Nah, untuk ke sana ya, untuk bisa membuat sebuah program, kita harus tahu bahasa pemrograman. Kenapa demikian? Karena ya kalau kita bisa mengenal ya apa sih bahasa komputer ya, kasarnya seperti itu, nah maka kita bisa tahu dan bisa berkomunikasi dengan komputer melalui program gitu ya tentunya. Nah, ini digunakan untuk membuat sebuah program komputer yang terdiri dari kumpulan kode atau dikatakan sebagai sintaks. Ya, ini digunakan untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Nah, bahasa pemrograman ini memiliki tugas ya untuk menghubungkan pengguna dengan mesin komputer karena dia bisa menerjemahkan perintah yang dimengerti oleh komputer. Tiba kita pada tahap kesimpulan ya di pertemuan kita kali ini. Ya, apa itu algoritma? Ya, karena poin utamanya ini ya, langkah-langkah menyelesaikan masalah, kemudian juga pemrograman. Algoritma itu adalah merupakan urutan dari instruksi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, dan dia disusun sebelum membuat program. Itu kita sepakati ya dari diskusi kita di awal. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah itu langkah-langkahnya ada 4 poin. Pertama, kita definisikan masalah yang ada. Kedua, membuat solusi yang mungkin. Ketiga, mengevaluasi dan memilih solusi yang tepat. Dan terakhir adalah kita implementasi. Sementara terakhir, pemrograman itu adalah suatu proses yang meliputi menulis, testing, memperbaiki, maintenance, perintah-perintah kode script sebuah program komputer. Inilah yang kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini. Nah, sebagai proses asesmen saya ya, sebagai apakah pembelajaran kita kali ini tersampaikan kepada teman-teman semua. Nah, berikutnya ada tugas ya. Ada 2 buah tugas. Yang pertama, tolong dibuatkan kelompok kecil ya. Dan buatlah algoritma sederhana yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya, selain yang tadi kita bahas. Dan setiap kelompok harus berbeda topiknya. Kemudian yang kedua, silakan mencari referensi dan merangkum mengenai konsep-konsep algoritma dan pemrograman lainnya. Artinya silakan teman-teman merangkum ya dari referensi lain terkait dengan algoritma dan pemrograman. Untuk minggu selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan jenis alat bantu dalam membuat algoritma. Terima kasih ya. Ini untuk mata kuliah kita kali ini ya di AP1 ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak.